Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Apa kabar hari ini? Sebelumnya mata pelajaran apa? Salah satu bisa pimpin kita dalam doa. Satu orang. Teman sebelum kita mulai belajar mereka, mari kita berdoa. Hijau angkat tangan. Ibu bilang hitam, jangan angkat tangan. Hitam, hijau, hijau. Kurang konsentrasi. Hitam, hijau, hijau. Oke, kita masuk ke materi. Pasti sudah mengetahui apa itu media sosial. Semua sudah menggunakan media sosial? Sudah. Oke. Jadi media sosial itu suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial. Aktivitas sosial itu seperti komunikasi. Selain komunikasi juga ada konten-konten seperti video, foto, dan itu konten-konten semua itu terbuka selama 24 jam. Kalian bisa akses semaumu. Oke. Tetapi dalam bermedia sosial juga ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Oke, dampak positif yang pertama itu memudahkan komunikasi. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Memudahkan komunikasi. Ya. Berkomunikasi. Jadi dengan adanya media sosial
Kita tinggal detik ini bilang mau telepon, detik ini juga saudara kita, teman kita yang jauh langsung respon panggilan kita. Dampak positif yang kedua itu memudahkan pencarian informasi. Zaman sekarang guru kasih PR. Guru kasih PR tidak perlu pikir banyak lagi. Langsung masuk Google, cari, langsung isi di situ, datang besok kumpul. Siapa yang seperti itu? Semua, pasti semua. Bukan zaman seperti Bapak, guru-guru dong harus pukul dulu, apalagi tidak tahu matematika itu angkat kayu pukul. Pokoknya harus tahu. Itu juga ini harus pikir banyak baru bisa isi itu soal-soal yang dikasih guru. Ini sekarang tidak perlu pikir banyak. Yang ketiga, sarana untuk berbisnis. Zaman sekarang juga orang tinggal upload foto, pakaian, sepatu, tas di story WA. Dia cuma duduk-duduk, uang sudah masuk. Sekarang ojek online, mobil-mobil online. Bukan kayak zaman dulu supaya kita tunggu ini demo di mana, demo belum datang. Tapi sekarang cuma pesan lewat media sosial langsung datang. Yang berikut itu sarana hiburan. Siapa yang biasa menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan? Pasti semua. TikTok, siapa yang tidak bermain TikTok? Tipu. Ini TikTok bukan TikTok semua ini. Siapa yang pakai media sosial untuk bermain TikTok? Padahal tidak tahu dampak negatif dari TikTok. Goyang-goyang sampai orang lihat juga. Dampak positif yang kelima itu sarana pembelajaran pada masa COVID. Contohnya, COVID kita tidak bisa ketemu dengan guru-guru. Kita tinggal ada Zoom, langsung lihat guru, kita langsung dari rumah belajar. Tetapi dari dampak positif itu semua juga ada dampak negatifnya dari media sosial. Itu contoh yang pertama, mengganggu kesehatan, kecanduan sampai main HP sampai lupa waktu, mata jadi sakit, kekurangan darah. Besok langsung bilang saya tidak bisa sekolah, izin di ibu. Yang kedua, kecemburuan sosial. Tahu kecemburuan sosial? Orang upload di story, cantik, ganteng. Lihat dong cantik, ganteng, begini langsung lagi saya jelek, saya tidak seperti mereka. Cemburu, jadi iri hati. Yang ketiga, mencari perhatian. Siapa yang mencari perhatian di story WA? Mencari perhatian. Foto cantik pakai filter. Pasang di story WA, semua orang lihat story cantik. Padahal asli dampak negatif yang keempat itu pornografi. Konten-konten dewasa. Umur-umur seperti kamu belum bisa untuk nonton, untuk tahu tentang konten-konten dewasa itu. Tapi ada saja anak yang sudah tahu hal-hal itu. Siapa yang di sini jujur? Siapa yang pernah lihat pornografi? Siapa yang negatif yang kelima itu persebaran informasi palsu. Itu pengalaman ibu sampai tanya siapa di kelasmu. Kamu kok? Itu karena dengar dari teman-teman bilang, oh ini hari tidak sekolah. Akhirnya
ini mau chat, walaupun orang dewasa juga chat Pi. Apa itu P? Tidak ada yang bilang selamat pagi, selamat siang. Langsung bilang P. P. Mengerti? Yang kedua, hindari pornografi dan kekerasan. Ibu tadi bilang anak-anak kecil kalian belum bisa melihat konten-konten dewasa. Terus zaman sekarang juga kekerasan. Lihat orang baku pukul di sana tidak kasih pisah, malah ambil HP, video buat di story. Yang ketiga, konsen kebenaran cerita. Sebelum kita menerima suatu berita, kita harus cari tahu dulu itu benar-benar terjadi atau tidak. Misalnya, contohnya ibu kemarin tanya di dia, di hari sekolah atau tidak? Bilang sekolah. Padahal ibu dengar di teman-teman ini, teman-teman bilang tidak sekolah. Jadi kita harus tahu dulu kebenaran berita. Yang berikut, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda di media sosial. Ini harus tidak dapat kondangan buat historia, atau tidak dapat kondangan dari mana. Maksud supaya teman-teman di studi WA lihat. Atau dong yang mau kasih uang buat kamu. Tidak. Sudah paham? Oke, bentuk kelompok seperti minggu lalu. Bentuk kelompok cepat seperti minggu lalu. Tulislah pengertian media sosial.
ketika nonton pornografi, kira-kira ini sesuai dengan Tuhan dia punya mau atau tidak? Tidak. Kalau tidak, ya berbalik untuk tidak nonton. Oh, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita semua adalah anak Tuhan. Oke, tepuk tangan. Oke, bisa 3 menit lagi. Ibu ada satu lagu. Siapa yang tahu? Saya tahu saya sia dan melakukan. Saya tahu saya sia dan melakukan. Saya tahu saya sia. Sia saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, terima kasih. Materi kita sudah selesai hari ini. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa ini. Karena kita mulainya dengan doa, harus tutup juga dengan doa. Oke, satu orang. Amin.